dan tanda pengerjaan. Lalu, yang kedua dapat menggunakan aturan teknik gambar mesin dan tanda pengerjaan. Sementara materi dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk kali ini kalian akan belajar tentang toleransi ukuran. Toleransi ukuran dibagi menjadi dua sub bahasan. Yang pertama, toleransi umum dan khusus. Yang kedua, toleransi suean. Apa itu toleransi? Toleransi merupakan selisih harga-harga batasan ukuran maksimum dan minimum yang diizinkan. Contohnya, suatu benda kerja diberikan ukuran diameter 40 plus minus 0,5. Berapa toleransi yang diizinkan? Maka jawabannya, batasan ukuran maksimum yang diizinkan yaitu caranya diameter 40 ditambah dengan 0,5. Hasilnya 40,5 mm. Sedangkan batasan ukuran minimum yang diizinkan yaitu 40, diameternya tadi dikurangi 0,5. Hasilnya 39,5 mm. Jadi dapat disimpulkan toleransinya adalah 1 mm. Dari mana? Dari ukuran maksimum 40,5 dikurangi ukuran minimum yaitu 39,5, hasilnya 1 mm. Toleransi umum dan khusus. Perbedaan antara penyimpangan atas dan penyimpangan bawah. Toleransi umum pengertiannya adalah toleransi yang mengikat beberapa ukuran dasar. Contohnya dapat kalian lihat pada tabel toleransi umum berikut ini. Jadi di sini untuk ukurannya, nominalnya kalian bisa melihat misalkan ukuran 0,5 sampai 3 mm. Penyimpangan yang diizinkan kalau kalian menginginkan yang teliti maka plus minusnya 0,05. Jika penyimpangannya sedang, plus minus 0,1, kasar tidak ada. Saya ambil contoh lagi, kalau ukuran nominalnya 100, berarti 100 itu masuk kategori di sini 30 sampai 120. Maka kalian bisa mengambil di sini teliti plus minus 0,15, sedang plus minus 0,3, kasar plus minus 0,8. Ada juga tabel toleransi umum untuk radius dan chamfer. Nah, sama seperti tadi cara bacanya. Nah, untuk yang ukuran nominal 100, maka penyimpangan yang diizinkan untuk yang teliti plus minus 2, sedangkan kasar plus minus 4. Jelas bukan? Sedangkan yang berikutnya ada toleransi khusus. Toleransi khusus adalah toleransi yang mewakili ukuran dasar dengan toleransi tersebut dicantumkan. Contohnya kalian bisa lihat pada gambar berikut ini. Yang toleransi khusus ini, yang dilingkari ini. Nah, sedangkan untuk toleransi umum seperti ini. Jadi membaca tabel seperti tadi. Ada ukurannya, nah toleransinya berapa. Jelas bukan? Yang berikutnya C, standar toleransi internasional atau biasa disingkat dengan IT. Untuk menghindari keraguan dan untuk keseragaman, maka toleransi standar diseragamkan menjadi ISO _R286. Nah, kalian sudah tahu ya berapa ISO-nya. Nah, sekarang kita menginjak ke kualitas toleransi atau toleransi grade. Nah, ada 18 kualitas toleransi yang disebut toleransi standar, yaitu IT01, IT0, IT1 sampai dengan IT16. Nah, apa saja dari IT1 sampai IT16 itu? Nah, IT01 sampai dengan IT4 biasanya untuk pekerjaan yang sangat teliti.
Contohnya alat ukur, instrumen optik, dan sebagainya. Tingkat IT 5 sampai dengan IT 11 dipakai untuk bidang pemesinan yang umum, untuk bagian-bagian mampu tukar yang dapat digolongkan dalam pekerjaan sangat teliti dan pekerjaan biasa. Sedangkan tingkat IT 12 sampai dengan IT 16 biasanya dipakai untuk pekerjaan kasar. Nah, untuk standar toleransi internasional atau IT, ada rumus dan tabel yang dipergunakan. Saya mengambil contoh untuk ukuran antara 80 sampai 100. Nah, ini ada. Jadi misalkan kalian pakai diameternya 100. Nah, berarti dia masuk di sini 80 sampai 120. Ini apa? Paling kecil dan 120 yang paling besar. Nah, jika ditarik, misalkan tingkat kualitas toleransinya atau IT-nya 7. Nah, 7 di sini kan. Toleransi 7. Nah, ditarik garis, bertemu yang tadi ukuran 80 sampai 120, maka ketemu tingkat toleransinya 35 mili. Sedangkan kalau pakai rumus I sama dengan 0,45 diameter pangkat 3 plus 0,01 D atau diameternya. Lebih jelasnya kita simak soal berikut ini. Nah, diketahui diameter lubang 120. Di tabel tadi kita lihat. Nah, nih 120 kan di sini ya. Berarti yang paling kecil berapa? 80. Dimasukkan di sini. Berarti D-nya sama dengan akar 80 dikali 120. Nah, ketemu 97,8, dibulatkan jadi 98. Kemudian toleransi IT-nya 7. Nah, untuk grade 7 pada tabel 2.1 dilihat rumusnya ada berapa? 16I. Nah, sedangkan I sendiri dihitung dengan rumus 0,45 dikali D akar 3 ditambah 0,001 dikali D. Nah, ketemu D-nya tadi kan 98, tinggal masukkan. Ketemu I-nya 2,172 mikron milimeter. Mikron itu sama dengan 1/1000 atau 10 pangkat min 3 mm. Maka didapatkan nilai toleransinya sama dengan 16I dari tabel tadi ini kan, tabel 2.1. Nah, dimasukkan tinggal I-nya dikalikan 16. 16 kali 2,172. Hasilnya 35 mikron. Atau bisa dilihat pada tabel tadi. Nah, di sini langsung 35 mikron. Berapa 35 mikron itu? 35 kali 10 pangkat min 3 mm. Nah, untuk toleransi suwean, apa sih toleransi suwean itu? Perbedaan ukuran pasangan benda yang diizinkan untuk suatu pemakaian tertentu pasangan benda tersebut. Lebih jelasnya dilihat video berikut ini. Nah, pada video ini ada basic hole atau lubang dasar, kemudian ada clearance shaft atau toleransi dari poros. Nah, untuk clearance itu dilambangkan ini ada, kemudian ada zero line. Nah, jadi clearance atau toleransi ini akan menentukan untuk poros ini dipasangkan dengan lubang. Lebih jelasnya kita simak pembagian suwean berikut ini. Nah, jenis suwean itu ada 3. Yang pertama dinamakan suwean longgar atau bahasa Inggrisnya clearance fits. Setelah dipasang selalu ada celah atau clearance karena lubang lebih besar dari poros.
Jadi untuk suen longgar ini, karena ukuran lubangnya lebih besar dari poros, maka untuk memasangnya sangat mudah. Tidak perlu memakai tenaga yang berlebihan. Kita lihat pada videonya. Nah, bisa dilihat tadi poros dimasukkan pada lubang dengan mudah tanpa perlu memakai bantuan alat atau tenaga yang besar. Nah, untuk pembagiannya suen longgar ada macam-macam. Yang pertama, suen sangat luas, contohnya H11, C kecil 11, H9, D kecil 10, H9, E kecil 9. Suen luas contohnya H besar 8, F kecil 7, dan H besar 7, G kecil 6. Suen geser contohnya H besar 7 dan H kecil 6. Nah, apa sih kok beda-beda seperti ada yang huruf besar dan huruf kecil? Nah, kalian nanti akan menyimak pada materi selanjutnya. Sebelum masuk ke penjelasan tentang H besar dan H kecil tadi, kalian harus menyimak suen transisi. Yang kedua ada suen transisi. Apa suen transisi itu? Jadi kemungkinan terjadi suen longgar atau suen paksa tergantung dari ukuran sesungguhnya. Jadi ini transisi, jadi bisa memakai suen longgar atau suen paksa. Contohnya kalian lihat pada animasi berikut ini. Nah, ini adalah shaft atau poros dipasangkan dengan hole atau lubang. Masih memerlukan bantuan alat karena ini lubangnya lebih kecil sedikit daripada poros, sehingga porosnya harus dipukul untuk masuk. Nah, seperti itu. Jenisnya apa saja? Untuk suen transisi ini ada dua. Yang pertama suen puntir, dan berikutnya yang kedua suen paksa. Contohnya suen puntir. Nah, seperti kalian bisa lihat H besar 7, K kecil 6. Suen paksa contohnya H besar 7, N kecil 6. Berikutnya jenis suen yang terakhir adalah suen paksa atau interference feeds. Harus dipasang dengan cara dipaksa atau dipres memakai hidrolik karena poros lebih besar daripada lubang. Jadi ada sesak di sini. Nah, kita bisa lihat animasinya. Nah, ini memakai alat bolt pressing mesin. Nah, perlu ditekan dengan hidrolik. Di sini ada pressure gauge menunjukkan berapa jumlah tekanan. Jadi namanya pressure gauge itu untuk menunjukkan berapa jumlah tekanan yang diberikan. Nah, ini sudah tekanannya bekerja sampai berapa saat. Nah, kemudian dia naik sendiri. Nah, seperti itu untuk contoh dari suen paksa. Jenisnya ada dua, suen kempa ringan dan suen kempa berat. Suen kempa ringan contohnya H besar 7, P kecil 6. Suen kempa berat contohnya H besar 7, P kecil 6. Sama. Jadi ini suen kempa ringan dan kempa berat hampir sama. Nah, ini yang dimaksud tadi. Jadi ada pembeda huruf besar dan huruf kecil. Jadi ada dua cara dalam menentukan besarnya toleransi yang dikehendaki, yaitu sistem basis lubang dan sistem basis poros. Kedua cara ini dipakai dalam menentukan toleransi ukuran. Yang pertama sistem basis lubang. Dalam suen dengan basis lubang ini, lubang selalu dinyatakan dengan huruf besar. Contohnya tadi H besar, atau misalnya misalkan A sampai dengan ZC. Sedangkan sistem basis poros dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya tadi P kecil atau
A kecil sampai dengan ZC. Lebih jelasnya simak berikut ini. Nah, yang ditandai warna merah ini, kotak warna merah ini adalah suwean longgar, karena terlihat dari sini ini ada lubang. Nah, kemudian yang bawah poros. Lubang selalu dilambangkan dengan huruf besar, sementara poros dengan huruf kecil. Jadi dari poros ini dari A sini terus sampai ZC yang kecil ini. Lubang dari A besar sampai ZC besar. Nah, ini cara bacanya gimana? Kalau plus sama minus, berarti plus ini lebih besar. Di sini lubangnya lebih besar daripada poros, karena porosnya kecil, minus di bawah. Nah, karena porosnya lebih kecil daripada lubang, maka suenya termasuk jenis longgar karena mudah untuk dimasukkan porosnya. Sedangkan untuk yang berikutnya di sini ada zonanya. Dari untuk lubang G besar dan H besar. Di sini bisa dilihat ya. Kemudian untuk porosnya di sini. Nah, dari G sampai N. Untuk lubang dari G sampai N besar. Bisa dilihat, ini termasuk suwen transisi. Jadi dia bisa masuk ke suwen longgar atau ke sesak. Jadi transisi perantara. Nah, yang di kotak sebelah kanan yang warna orange ini adalah zonanya untuk suwean sesak. Karena apa? Di sini bisa dilihat porosnya lebih besar daripada lubang. Jadi memerlukan tenaga yang ekstra atau dengan bantuan pres hidrolik. Nah, demikianlah. Selanjutnya, ini adalah contoh soal untuk diameter poros 45, G kecil 6. Berapa besar diameter minimum dan maksimum, maka dapat dihitung berdasarkan tabel. Tabelnya bisa kalian unduh dari alamat https://bit.ly/table_suwean. Jadi ini ada garis bawah, bukan spasi. Jadi saya ulangi, kalau ini kurang jelas, kalian bisa mengunduh dari sini. https://bit.ly/t-nya besar, tabel, ini garis bawah. Nggak kelihatan karena sudah. Nah, di sini kan kelihatan itu. Ada alamatnya, yang jelas yang bawah itu. Nah, seperti itu silakan kalian catat, kalian unduh. Jika di video ini kurang jelas. Nah, di sini 45G6. Nah, tadi kita bisa melihat, nah, untuk yang G ini masuk apa? G kecil. Dia masuk ke poros. Bisa dilihat lagi dari sini. Nah, poros itu dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, jadi dia ini termasuk poros karena G kecil. Maka diameter minimum dan maksimum bisa dilihat dari sini. Nah, karena dia 45, berarti dia terletak di antara 40 dan 50. Nah, berarti sini ditarik garis ke sini, ke sebelah kanan terus sampai bertemu dari garis dari atas ini, G6. Nah, ketemu di sini. Ada dia min 9 dan min 25. Satuannya apa? Mikron. Mikron sama dengan 1 mikron 0,001 mm, atau 1 mikron sama dengan 10 pangkat min 3 mm, atau 1/1000 mm. Nah, tinggal dikalikan 25 dikali 1/1000, hasilnya 0,025. 45 dikurangi 0,025, di sini ketemu diameter poros yang terkecil. Nah,
atau minimum 44,975 mm. Sedangkan untuk diameter poros maksimum dicari dari tadi, karena di sini ada min 9 dikalikan 1/1000, hasilnya 0,009. 45 dikurangi 0,009, hasilnya 44,991. Nah, demikianlah cara untuk menghitung diameter minimum dan maksimum berdasarkan tabel. Nah, sedangkan untuk ini ada simbol suaian. Simbol suaian yang pertama ini angka di depan huruf ini ada 30. Ini menyatakan ukuran nominal. Ini juga sama, lubang sama poros sama. 30 berarti dia lubangnya 30 mm, poros ukuran nominalnya 30 mm. Sedangkan untuk daerah toleransi ada membedakan. Kalau untuk lubang disimbolkan dengan huruf besar, kalau untuk poros dengan huruf kecil. Nah, kualitas toleransi atau IT-nya untuk lubang sama. Ini kalau lubang di sini 7, berarti dia masuk IT 7. Nah, di sini untuk poros 6, berarti dia kualitas toleransi atau IT-nya 6, IT 6. Nah, seperti itu. Nah, ini penyajian toleransi. Kalian bisa lihat di sini ada penulisan toleransi dengan angka, disimbolkan seperti ini. 20 di atasnya plus 0,4 plus 0,2. Atau bisa juga 20 plus 0,2 0,1 seperti ini. Atau ada yang 20 min 0,1 min 0,3. Sedangkan penulisan toleransi menurut ISO, nah dilambangkan seperti ini, pakai lambang tadi 20 F kecil 7. Nah, atau bisa juga seperti ini, 20 F kecil 7 dikurung minus 0,02 minus 0,041 kurung tutup. Penulisan ukuran maksimum dan minimum, nah seperti ini. Kemudian untuk yang simetri atau sama itu bisa digabung 20 plus minus 0,2. Berikutnya untuk penulisan satuan penyimpangan, kalian bisa perhatikan pada gambar ini. Untuk penulisan toleransi ukuran sudut bisa kalian simak pada gambar ini, dan sudutnya